Pagi menyapa dapur belakang rumah Pak Rifan dan Bu Mira dengan aroma lada dan juga debu putih yang menusuk. Di sudut ruangan, karung semen berdampingan dengan ember penuh butiran hitam. Pak, kira-kira ini udah pas belum campurannya? Jangan kebanyakan semen, yang penting mirip dan gak bikin orang curiga. Udah pas Bu, kita campur 20% aja ya. Gak bakal kelihatan bedanya. Apalagi kalau udah diulek sama pembeli, siapa yang mau nebak? Betul juga, orang pasar mah yang penting murah. Ladanya pedes dikit, udah gak bakalan ada yang nyadar kalau ini oplosan. Kalau ini jalan Bu, kita itu bisa produksi tiap minggu. Satu karung lada bisa jadi 5. Model kecil untungnya besar. Aku udah siapin bungkus yang bagus, Pak. Labelnya aku tulis lada hitam murni premium. Pasti nggak bakal ada yang nyadar kalau ini campuran. Bu Tati sama Bu Wati itu pasti beli. Mereka itu langganan bumbu. Gak cerewet, apalagi kalau aku itu bilang ini lada hutan. Bilang aja kalau lada ini dari Kalimantan gitu ya, Pak. Biar kesannya langka. Padahal aslinya dari gudang sendiri dicampur sama semen. Namanya usaha Bu, yang penting untungnya jalan. Selama gak ada yang curiga, semua itu aman. Toh kita itu gak ngeracunin orang kok. Ya, tapi kalau ada yang rasa aneh, tinggal bilang aja. Kalau ini tuh jenis lada yang beda. Udah aman kan? Besok kita bawa ke pasar ya. Lihat aja Bu, laris manis. Ini mah yang penting kita itu kompak terus. Iya, Pak. Kita mulai hidup baru lagi dari sini. Gak usah mikirin omongan orang. Mereka gak tahu perjuangan kita. Selama Bu di samping aku itu berani ambil resiko apapun, termasuk nipu pasar demi dapur tetap ngebul. Lada hitam dan debu putih bersatu dalam kantong plastik yang tertera rapi. Di tangan mereka bumbu dapur berubah jadi alat tipu. Langkah kaki Bu Mira terdengar bersemangat di lorong pasar. Pak Rifan ikut membopong dus berisi kemasan lada. Senyum mereka ramah. Ibu-ibu, lada asli dari Kalimantan nih. Kualitasnya premium, harganya kaki 5. Dijamin gak bakalan nyesel deh. Pedasnya nampol, masakan jadi wangi. 5 menit kemudian. Waduh, beneran nih Bu, harganya segini dapat 1 bungkus penuh. Biasanya kan mahal ya kalau lada asli. Kami langsung ambil dari petani hutan tanpa perantara, makanya bisa murah. Tapi ya kualitasnya tetap top. Coba aja dulu Bu. Wah, kelihatannya bagus sih. Warnanya pekat. Biasanya aku beli yang warnanya agak pudar. Ini tuh beda Bu, dijamin kuat banget aromanya. Kalau buat rendang, apalagi sambal, langsung naik level itu rasanya. Kita juga gak jual ke sembarang orang kok. Ibu-ibu langganan yang kita percaya aja. Soalnya ini stoknya terbatas, gak banyak. Ya udah deh Bu, saya ambil 2 ya buat stok. Nanti kalau cocok saya bakalan pesen lagi minggu depan. Siap Bu Wati, dijamin gak bakalan nyesel. Kalau perlu saya anterin langsung ke rumah ibu minggu depan. Saya juga ambil 2 deh Bu Mira. Jarang-jarang loh dapat produk bagus dengan harga miring. Makasih Bu, semoga cocok ya. Nanti kabari aja kalau udah dicoba. Kita siap bantu terus. Pak, kita tinggal nunggu hasilnya aja. Asal mereka nggak curiga, ini bakalan jadi ladang uang yang panjang. Iya Bu, hari ini baru permulaan. Tapi kalau lancar kita itu bisa bawa ini sampai luar kota nanti. Dus kemasan lada itu perlahan habis diborong para pembeli yang tak tahu apa-apa. Pak Sutri itu berjalan pulang dengan wajah yang puas. Sore itu gudang belakang rumah Pak Rifan dan juga Bu Mira ramai oleh suara kresek, plastik dan juga kardus yang disusun tinggi. Pak Sutri itu tak hanya menjual ke pasar, kini mereka memasok ke pedagang yang lain. Bu, nanti malam si Parto itu mau ambil 2 dus ya, katanya dia itu mau jual ke pasar kota sebelah. Peluang bagus nih Bu. Iya, bagus Pak. Berarti pasar kita makin luas ya. Gak perlu kita capek-capek jualan. Tinggal kirim aja dan untungnya tetap ngalir ke kita. Dan orang luar kota dan gak akan sempat bandingin. Mereka itu percaya aja sama yang dagang. Selama bungkusnya itu rapi dan juga murah, pasti laku deh. Tapi lucu ya Pak, mereka itu nyari yang murah tapi mau kualitas bagus. Ya udah deh, kita kasih aja yang mirip kualitas tinggi, tapi isinya campuran semen. Tiap dus itu isi 20 bungkus, ladanya cuma sepertiga asli, sisanya kita oplos. Tapi wanginya tetap dapet. Jadi mereka itu gak sadar deh. Tiap kali ngaduk semen, hidungku perih. Tapi demi dapur ngebul, aku tahan terus. Lagian hasilnya juga bikin bahagia. Selama ibu itu kuat dan semangat kayak gini, aku itu gak khawatir kok. Kita itu bisa ngirim ke 2, 3 pedagang sekaligus nanti.
Kayaknya kita harus cari plastik kemasan yang lebih tebal ya Pak, biar kelihatan makin profesional. Aku juga mau ganti labelnya deh, ditambahin cap super biar meyakinkan. Aku itu udah hubungin satu pedagang lagi, namanya Bu Rahmi. Katanya mau coba ambil 1 dus dulu buat pasar di Kecamatan Giri. Wah, itu kan daerah lumayan rame Pak. Kalau cocok, mereka pasti repeat order. Kita bisa cari gudang baru deh buat produksi lebih banyak. Bu, kita itu udah makin besar sekarang, gak usah takut. Kita itu pinter bukan jahat. Yang penting itu gak sampai ada yang masuk rumah sakit. Iya Pak, nggak usah mikirin dosa dulu. Yang penting sekarang hidup kita nggak kekurangan lagi. Akhir bulan kita bisa beli kulkas baru deh. Pagi itu dapur rumah Bu Wati dipenuhi aroma kuah gulai. Namun ada yang janggal. Lada yang biasa harum menggoda kini menyisakan rasa getir di lidah. Bu, ini ladanya kenapa ya? Aku udah masukin banyak, tapi rasanya bukan pedas, malah kayak pahit gitu. Aneh banget di lidah. Iya loh, ini rasanya bukan kayak lada biasanya. Pedasnya nggak nyatu, malah bikin tenggorokan seret. Aku sampai batuk-batuk tadi. Ini loh bungkusnya, beli dari Bu Mira kemarin di pasar. Katanya sih lada hutan dari Kalimantan, tapi kok aku mulai curiga ya Bu. Lada hutan kok ada cap super premium gini, kayak produk pabrik. Aku heran aja deh, harga segitu kok dapatnya sebanyak ini. Kemarin malam suami aku juga bilang perutnya tuh mules habis makan rawon pakai lada ini. Aku kira cuma salah masak, tapi kok jadi kepikiran ya Bu. Bu, ini bukan pertama atau kedua kalinya kita masak pakai lada. Kita pasti tahu rasanya. Ini jelas-jelas ada yang aneh. Jangan-jangan ini campuran. Masa sih Bu? Emangnya campuran apa coba? Tapi kalau iya, ini keterlaluan banget. Bisa-bisanya yang beli bakalan jadi korban. Mending kita tanyain langsung ke Bu Mira deh. Kalau dia jujur, dia pasti gak marah. Tapi kalau ngeles, berarti ada yang dia tutupin. Iya, tapi jangan langsung rame. Kita pelan-pelan aja dulu, biar dia gak curiga. Soalnya yang beli kan bukan cuma kita. Betul, kalau memang benar dia curang, kita harus laporin ini ke Pak RT. Jangan sampai semua warga konsumsi makanan yang berbahaya. Ya Allah, semoga cuma perasaanku aja yang salah. Tapi kalau ini beneran oplosan, bisa gawat banget akibatnya. Nanti sore, saya ajak Bu Nisi juga, biar sekalian banyak saksi. Kalau Bu Mira ngeles, kita udah siap bukti. Dua ibu-ibu itu memandangi kuah masakan yang tak lagi menggugah selera. Lidah mereka sudah bicara merasakan rasa yang tak wajar. Di ruang tamu rumah kecil itu, tumpukan uang berserakan di meja. Pak Sutri itu tertawa puas. Mereka pikir ini adalah hasil kerja keras. Padahal itu hasil kecurangan yang diam-diam menyebar di satu daerah ke daerah yang lain. Bu, lihat ini, 2 juta cuma dari satu pengirim ke Bu Rahmi. Belum yang dari Pak Darto. Dalam seminggu kita itu bisa dapat lebih dari 10 juta. Wah, alhamdulillah ya Pak. Aku juga senang. Kita nggak perlu repot pegang langsung. Tinggal kirim-kirim aja, uang ngalir terus. Dan mereka semua percaya kita. Siapa yang bakal curiga sama bungkusan rapi dan label premium? Pintar-pintar kita aja. Oh iya Pak, tadi pagi Bu Rami sempat WA. Katanya ada pembeli yang ngeluh kalau ladanya tuh aneh, pedasnya nggak konsisten. Aku bilang aja, mungkin karena takarannya salah. Halah, itu akal-akalan dia aja. Bisa jadi pembelinya itu ngaco. Kita campurnya udah pas kok. Lagian yang penting gak ada yang keracunan. Tapi Pak, kalau makin banyak yang ngeluh, gimana kalau nanti ada yang ngebongkar? Kita nggak bisa terus kayak gini Pak. Kita itu udah jauh Bu, udah terlalu dalam. Mundur sekarang malah ketahuan. Mending terusin, tapi makin hati-hati. Aku cuma takut nanti ada yang kenapa-napa. Apalagi kalau sampai berita viral, hancur nama kita Pak. Tenang, selama kita itu gak panik, semua itu aman. Kalau ada masalah, tinggal ganti label, ganti jalur, distribusi, gitu aja kok repot. Dulu meskipun untungnya kecil, tapi kita dagang jujur Pak. Sekarang emang lebih banyak sih untungnya. Tapi kok rasanya aneh ya Pak? Aneh karena belum terbiasa, nanti juga biasa kok. Yang penting dapur kita itu ngebul, biar hidup kita itu gak balik ke zaman susah Bu. Ya Allah, semoga aja nggak ada yang sakit beneran. Aku nggak mau sampai kena dosa berat karena serakah begini.
Di luar rumah langit mulai gelap. Uang itu terasa manis tapi lama-lama mengikis nalar dan juga nurani. Pagi itu Bu Mira sibuk dengan pesanan. Beberapa bungkus lada premium itu diserahkan ke kurir. Bisnisnya berkembang dengan sangat pesat, meluas ke luar kota. Mas, ini yang buat Bu Rika ya, tolong dijaga baik-baik. Katanya dia udah punya 5 pelanggan tetap yang suka banget sama lada ini. Siap Po, tenang aja, saya kirim langsung hari ini ya. Soalnya beliau itu udah nanyain dari kemarin. Ya, syukur deh, makin banyak yang suka, makin cepet balik modal. Aku nggak nyangka dari barang segini aja bisa dapat banyak banget. Makanya jangan ragu, orang lain itu sibuk jujur tapi susah hidupnya. Kita cari celah, kita pakai otak, gak ada salahnya toh. Tapi Pak, kemarin aku nemu gumpalan kasar di lada yang belum sempat dikirim. Warnanya beda, kayak belum halus gitu. Aku jadi kepikiran deh. Ya tinggal ayak ulang aja, itu wajar. Kadang waktu ngecampurnya itu ada sisa-sisa yang belum rata, jangan terlalu dipikirkan Bu. Aku takut ada yang curiga terus ngelapor Pak. Apalagi kalau sampai ada yang sakit gara-gara ini. Apa kita nggak berdosa? Kita itu gak maksa orang buat beli. Mereka itu beli karena murah. Lagian belum ada yang protes serius juga kan. Ya, aku cuma kepikiran aja. Tadi pas nimbang ada serpihan kayak semen belum halus. Kelihatannya beda dari yang kemarin-kemarin. Bu, kita itu udah sepakat, jangan bawa-bawa keraguan sekarang. Udah di tengah-tengah jalan begini ya gak ada yang mundur. Fokus aja. Iya Pak. Aku cuma keinget sesuatu aja. Dulu kan kita pernah kena tipu. Jadi rasanya aku ngerti banget gimana dibohongin. Justru karena pernah ditipu, sekarang kita itu tahu cara mainnya. Kita itu main cerdik bukan jahat, ingat itu. Mobil pengantar lada itu melaju menjauh. Bu Mira menatap serpihan kecil berwarna abu-abu yang menyembul dari sela-sela sekilas. Ia melihat kembali kejadian bertahun lalu saat hidupnya hancur karena tipu daya orang lain. 4 tahun yang lalu hidup mereka sangat berbeda. Rumah kontrakan sempit, dapur seadanya dan utang menumpuk. Pak, ini karungnya kok lembab ya? Baunya juga beda. Ladanya kayak udah lama gak seger lagi. Astaga, ini bukan lada utuh. Banyak yang pecah. Nih lihat ada yang udah tumbuh jamur. Kita ditipu sama supplier itu Bu. Aduh, padahal itu sisa uang tabungan terakhir kita loh Pak. Dia janji bakalan bawa lada yang bagus. Tapi ternyata begini, dia bawa yang busuk. Kita gak bisa jual ini Pak. Tega banget ya orang itu, udah tahu kita itu pedagang kecil dikirim sisa pabrik begini. Ini lada curah, bukan yang layak jual. Aku malu Pak. Besok aku harus bilang ke Bu Sari kalau pesanannya gak bisa dikirim. Padahal dia udah DP setengah loh. Kita cuma mau hidup jujur Bu, tapi jujur malah bikin kita itu rugi. Dunia ini kejam sama orang baik. Apa mungkin kita harus mulai cerdik ya Pak? Jangan asal percaya dan jangan polos lagi. Aku capek ditindas terus Bu. Kalau mereka itu bisa untung dari tipu-tipu, kenapa kita itu enggak? Mungkin ini saatnya kita itu belajar main kayak mereka. Tapi Pak, itu artinya kita jadi kayak mereka juga. Bukan kita jahat, kita itu cuma gak bodoh lagi. Kita itu bakal cari celah dan manfaatin celah itu. Kalau ini satu-satunya cara biar kita bisa bertahan, aku ikut Pak. Tapi janji ya, jangan sampai ngerugiin orang yang benar-benar butuh. Kita main aman, main rapi. Mulai besok kita bangun bisnis dari bawah ya, tapi pakai cara kita sendiri. Masa lalu memang mengajarkan banyak hal, termasuk cara mengabaikan nurani dari niat bertahan hidup. Di meja bungkusan lada baru siap diproses, tapi suasana tak lagi sehangat biasanya. Ada pesan yang membuat dada Bu Mira sesak. Sesuatu yang selama ini ia takutkan mulai mendekat. Pak, ini aku dapat pesan dari Bu Rika. Katanya ada pelanggan dia yang ngeluh. Ladanya ada yang keras dan pahit gak kayak biasanya. Lah, keras apanya? Kita itu campur udah bener kok, takaran semen cuma dikit. Gak mungkin efek sejauh itu. Tapi dia bilang pembelinya sampai ngerasa lidahnya kebas. Takutnya itu dari campuran kita, Pak. Aku jadi gak tenang. Bu, kita itu udah bahas ini. Selama gak ada bukti, selama mereka itu gak ada nuduh langsung, kita itu aman. Jangan goyah gitu dong. Bukannya aku goyah, Pak. Tapi aku takut. Ini beda, Pak. Kalau satu orang udah ngeluh, mungkin besok bakalan makin banyak yang ngeluh. Lagian Bu Rizka itu cerewet, gampang panik. Nanti juga reda sendiri. Yang penting kita itu terus produksi lah. Pak, kita nggak tahu kondisi semua orang. Kalau ada yang sensitif sama bahan campuran, terus kenapa-napa, kita bisa masuk penjara loh, Pak. Justru karena itu, kita itu bungkus rapi. Kita itu pakai label resmi. Gak ada celah buat dituntut, kita aman.
Aku ngerasa udah gak nyaman, Pak. Aku capek harus pura-pura gak lihat. Tiap buka buku itu, aku ngerasa bersalah. Bu, denger ya, kita itu udah jalan sejauh ini. Kalau sekarang itu mundur, semua sia-sia. Fokus dulu aja. Ntar baru kita itu pikirkan langkah selanjutnya. Iya, ya udah, Pak. Tapi tolong ya, mulai besok jangan tambahin takaran campurannya. Aku takut ini benar-benar ngerugiin orang. Ya, kita itu lihat aja nanti. Sekarang bantu bungkus dulu ya. Pesanan dari Pak Darto itu harus dikirim sore ini. Angin sore membawa suara-suara di harapan. Satu demi satu pelanggan mendatangi rumah mereka bukan untuk memesan, tapi kemudian mengeluh. Bu Mira, saya mau tanya. Ini lada yang saya beli kemarin kok rasanya beda ya? Pahit, kayak ada yang nyangkut di lidah. Pelanggan saya pada protes semua. Maaf Bu, mungkin itu karena part baru. Kemarin kami dapat kiriman dari tempat yang berbeda. Tapi nanti saya cek lagi ya. Gak usah dibesar-besarin, namanya juga bumbu alami. Kadang beda sedikit itu biasa, gak usah langsung nuduh lah. Tapi ini bedanya bukan cuma sedikit, Pak. Anak saya sampai diare abis makan makanan yang pakai lada itu. Kalau sampai makin banyak korban, kami bisa laporin ini loh. Kami bakalan tanggung jawab, Bu. Nanti kami ganti pakai yang baru. Tapi tolong ya, beri kami waktu buat periksa semua stoknya. Bu, gak usah ngalah terus, nanti malah mereka itu makin enak nuduh yang enggak. Kita itu gak salah kok. Saya nggak asal nuduh, Pak. Tapi coba dicek lagi deh. Ada beberapa biji lada yang keras banget. Nggak mungkin itu alami. Pak, udah. Dengar dulu. Ini bukan cuma soal dagangan. Kalau orang sampai sakit, kita yang tanggung akibatnya. Kamu itu mau berhenti sekarang, setelah semua ini, setelah kita itu udah bangun semuanya. Udah, Bu. Ayo kita pulang. Kalau mereka nggak mau tanggung jawab, kita kumpulin warga lain aja. Dengar ya, kalau sampai ada yang benar-benar keracunan, saya bakalan langsung lapor. Ini udah gak masuk akal. Pak, aku gak kuat lagi bohong ke semua orang. Mungkin sekarang kita harus mulai pikirin caranya berhenti sebelum terlambat. Di mata Mira ada bayangan kekhawatiran yang perlahan menjelma jadi sebuah ketakutan. Malam yang harusnya sunyi berubah jadi penuh ketukan pintu dan juga desakan suara di tangan warga. Nih lihat sendiri Pak Ripan, ini lada yang dapat dari warung langganan saya. Pas diulek pecahnya kayak serbuk. Saya bawa ke teman saya yang kerja di lab. Itu campuran semen. Semen? Ya Allah, ini beneran Pak. Kita udah sejauh ini, tapi sampai ada yang periksa ke lab loh. Itu cuma tuduhan. Siapa yang bisa buktikan kalau itu dari kami? Bisa aja warungnya yang main curang. Jangan ngeles, Pak. Semua orang tahu cuma Bapak yang jadi supplier di pasar belakang. Gak ada yang lain. Kemarin anaknya Bu Sinta sampai dirawat loh, Pak. Semua itu gara-gara makan makanan yang dimasak pakai lada itu. Saya udah hubungi Pak RT dan juga polisi pasar. Pak, ini gak main-main. Jangan kira warga desa itu bisa dibohongi terus. Aku nggak tahu kalau ini bakal separah ini, Pak. Aku pikir cuma biar lada lebih padat, bukan sampai bikin orang sakit. Jadi kamu itu menyalahkan aku sekarang. Kamu yang awalnya setuju. Mira, jangan pura-pura bersih. Saya kasihan sama kalian dulu, tapi sekarang saya nggak bisa diem. Ini soal nyawa orang, Bu. Besok pagi kita bakal kumpulin warga. Kalau kalian masih ngeyel, kami yang bakalan lapor. Pilihannya cuma dua, ngaku atau diseret. Kalian semua itu keterlaluan deh. Pak, besok pagi kita nyerah aja, Pak. Aku nggak kuat lihat semua ini lagi. 3 hari kemudian. Mentari belum tinggi tapi suara langkah kaki sudah memenuhi jalanan. Puluhan pasang mata menatap satu rumah. Tak ada lagi kepercayaan di sana, hanya sebuah kemarahan dan juga tuntutan. Pak Ripan, Bu Mira, keluar kalian. Kami minta penjelasan sekarang. Jangan sembunyi terus. Semua tenang dulu, kita itu kasih mereka kesempatan ngomong. Tapi kalau mereka itu tetap diam, kita itu bawa ini ke ranah hukum ya. Aku minta maaf. Semua ini salah kami. Kami campur lada itu. Awalnya cuma kena rugi besar. Kami panik. Mira, kamu gila? Mau kita itu di penjara apa? Kamu pikir mereka itu semua bakal ngerti? Kami ngerti kalau kalian jujur. Tapi kalau kalian terus bohong, gimana kami bisa percaya? Kalian udah nyakitin banyak orang. Bahkan anak-anak kena dampaknya. Lidah mereka pahit dan perut mereka mual. Kalian harus tahu itu semua.
Aku udah telepon polisi, mereka dalam perjalanan. Kalau kalian itu mau aman, lebih baik serahkan diri baik-baik aja. Aku udah gak kuat, Pak. Maafin aku, Pak. Aku coba bikin usaha ini gak bangkrut. Kalian itu semua munafik. Dulu kalian tuh juga menikmati hasilnya. Sekarang kenapa kayak begini? Karena dulu kami nggak tahu, Pak. Sekarang kami tahu. Dan nggak ada lagi jalan mundur buat kalian. Kami bakalan tanggung jawab semuanya. Aku siap dihukum. Tapi tolong jangan penjarakan kami. Kami gak mau balas dendam, tapi ini harus ada kejelasan. Kami semua itu berhak atas keamanan makanan yang kami beli. Di antara sorot mata warga dan juga langkah aparat yang mendekat, tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Semua kebohongan akhirnya retak. Langit berubah jingga, tapi hati Pak Rifan kelabu. Ketika semua sudah terbongkar, ia masih berusaha menutupi jejak. Aku harus bersihin ini semua, gak boleh ada yang nemu sisa-sisa bubuk itu. Kalau polisi itu lihat, habis aku. Pak, udahlah, Pak. Kita serahin aja semuanya. Jangan tambah masalah, Pak. Aku mohon. Kamu diam, kamu penyebab semuanya. Ngaku-ngaku seenaknya, sekarang aku tuh harus beresin ini sendirian. Aku cuma nggak tahan, Pak. Tiap malam aku mimpiin orang-orang yang sakit. Aku nggak kuat lihat mereka tersiksa karena kita. Ini semua masih ada di ini semua masih bisa diselamatkan. Kita bisa kabur. Mira, kalau kamu itu mau ikut, ayo sekarang. Aku nggak mau hidup kayak gini lagi. Cukup, Pak. Aku bakalan tanggung jawab. Sialan, karung ini tumpah semua. Bubuk semennya kena tangan. Aduh, perih banget. Dalam kepanikan Pak Rifan menyenggol rak besar di gudang. Rak goyah dan Awas, Pak. rak penuh dengan karung dan juga ember jatuh menimpa tepat ke tubuh Pak Rifan. Bubuk semen dan juga lada oplosan menyelimuti wajahnya. Ia terdiam tak bergerak. Pak, bangun, Pak. Astagfirullah, jangan tinggalin aku begini, Pak. Bangun, Pak. Hari itu berakhir dengan jerit dan juga air mata. Di antara bubuk putih dan juga sisa dagangan kotor, tubuh Pak Rifan tak pernah bergerak lagi dan Bu Mira duduk di pojok gudang memeluk lutut menatap kosong.